wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini sebelumnya terima kasih kepada Ibu Pembimbing Apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberi kesempatan pada kali ini. Di sini kami membahas mengenai materi reseptor, di mana sebelum masuk ke materi ini ada pun anggota kelompok kami, yaitu ada Berta Aprilia Putri, Dava Maulana, Hanza Aulia Dewi, Miftah Clarissa, Salsabella, Ulfa Mumtazah, Fiona Alfiani, dan Wandelsa Ramadhani Aulia. Baiklah, pada materi reseptor ini, ada pun beberapa yang kami bahas, yaitu ada pengertian reseptor, jenis-jenis reseptor, obat yang bekerja pada reseptor, serta dosis obat. Nah, masuk ke pembahasan pertama mengenai apa itu reseptor. Reseptor merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Tempat molekul obat agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis. Selain itu, senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan respon dinamakan antagonis. Sedangkan senyawa yang mempunyai aktivasi di antara dua kelompok tersebut dinamakan antagonis parsial. Reseptor di dalam atau di membran sel yang fungsinya untuk berinteraksi dengan pembawa pesan kimia endogen di dalam tubuh, yaitu hormon, neurotransmitter, mediator kimia bagi sistem kekebalan tubuh. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis reseptor. Jenis-jenis tipe reseptor itu ada 4. Yang pertama, reseptor terhubung kanal ion, reseptor terhubung enzim, reseptor terkopling protein G atau GPCR, dan yang terakhir yaitu reseptor terhubung transkripsi gen. Yang pertama yaitu reseptor terhubung kanal ion. Reseptor ini berada di membran sel. Disebut juga reseptor ionotropik. Respon terjadi dalam hitungan milidetik. Kanal merupakan bagian dari reseptor. Contohnya yaitu reseptor nikotinik, reseptor GABAA, reseptor ionotropik glutamat, dan reseptor 5-HT3. Pada reseptor nikotinik asetikiloin, reseptor ini ditemukan di TOS skeletal, ganglion sistem saraf simpatik dan parasimpatik, neuron sistem saraf pusat, dan sel non-neural. Reseptor terhubung enzim. Reseptor terhubung enzim merupakan protein transmembran dengan bagian besar ekstraseluler mengandung binding site untuk ligan, contohnya faktor pertumbuhan fitokin. Dan bagian intraseluler ini mempunyai aktivitas enzim, biasanya tirosin kinase. Reseptor tirosin mengaktifkan JAK kinase yang pada gilirannya mengaktifkan faktor transkripsi STAT yang kemudian mengaktifkan transkripsi gen. Selanjutnya, reseptor terkopling protein G, GPCR. GPCR disebut juga reseptor metabotropik, berada di sel membran dan responnya terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dengan 7 helix transmembran. Transduksi sinyal terjadi dengan aktivasi bagian protein G yang kemudian memodulasi atau mengatur aktivitas enzim atau fungsi kanal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reseptor terhubung transkripsi gen. Reseptor transkripsi gen merupakan protein yang terlibat dalam mengatur ekspresi gen dengan mengikat ke promotor atau enhancer pada DNA, mengizinkan atau menghambat transkripsi gen tertentu menjadi mRNA. Kemungkinan kontrol kompleks terhadap proses biologis di dalam sel. Reseptor terhubung transkripsi gen ini disebut juga sebagai reseptor nuklear. Beberapa ada pada sitosol merupakan reseptor sitotolik yang kemudian bermigrasi ke nukleus setelah berikatan dengan ligan, seperti reseptor glukokortikoid. Sebagai contohnya itu ada reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen dan progesterogen, serta reseptor vitamin D. Sebagai gambar di bawah ini, reseptor berubah konformasi menjadi kompleks dan berinteraksi dengan DNA dan mempengaruhi ekspresi gen. Kemudian, gen yang ditranskripsi menginduksi sintesis beberapa protein, mediator, dan menghambat sintesis protein lain.
Baiklah, selanjutnya itu obat-obat yang bekerja pada reseptor. Mekanisme kerja obat terjadi baik secara agonis maupun antagonis, di mana obat yang bekerja melalui ikatan reseptor akan menghasilkan atau menghambat respon. Mekanisme kerja obat secara agonis mengandung sistem lock and key, yang mana lock artinya reseptor sebagai komplement atau gembok, sedangkan key yaitu tempat dari struktur ruang yang akan ditempati oleh zat obat yang bersangkutan yang disebut anak kunci. Sedangkan mekanisme kerja obat secara antagonis mampu menduduki reseptor bersangkutan, kemudian memblokir aktivitas hormon tersebut. Jenis-jenis kerja obat tersebut dibagi dua, yaitu obat berstruktur non-spesifik dan obat berstruktur spesifik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kerja obat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu obat berstruktur non-spesifik. Obat berstruktur non-spesifik adalah obat yang bekerja secara langsung, tidak tergantung struktur kimia, mempunyai struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Contoh obat golongan ini yaitu analgetik, antipiretik, dan obat anti radang, bukan steroid atau NSAID. Ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik adalah yang pertama, obat tidak bereaksi dengan reseptor spesifik. Yang kedua, kerja biologisnya berlangsung dengan aktivitas dinamika. Yang ketiga, bekerja dengan dosis yang relatif besar. Yang keempat, menimbulkan efek yang mirip walaupun strukturnya berbeda. Yang kelima, kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur. Jenis-jenis kerja obat adalah sebagai berikut. Obat berstruktur spesifik. Obat berstruktur spesifik yaitu obat-obat yang memberikan aktivitas biologis akibat adanya ikatan obat dengan reseptor atau akseptor spesifik. Contoh obat berstruktur spesifik adalah obat golongan beta blocker yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah seperti etenol, esebutalol, betaxolol, biprolol, dan metoprolol. Karakteristik obat berstruktur spesifik yang pertama adalah efek pada kadar rendah. Yang kedua, melibatkan keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Pada keadaan keseimbangan, aktivitas biologisnya maksimal. Yang ketiga, modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan dalam aktivitas biologisnya. Yang keempat, melibatkan ikatan-ikatan yang lebih kuat dibandingkan pada senyawa yang berstruktur non-spesifik. Baik, selanjutnya itu dosis obat. Nah, dosis obat ini atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk obat dalam maupun obat luar, kecuali dinyatakan lain. Yang dimaksud dosis obat ini adalah dosis maksimum dewasa untuk pemakaiannya melalui mulut, injeksi saluran, dan rektal. Nah, adapun jenis-jenis dosis obat yaitu yang pertama dosis minimal. Dosis minimal ini jumlahnya tuh minimum obat yang masih dapat memberikan efek terapeutik tanpa menimbulkan resistensi pada pasien. Yang kedua, dosis maksimal, yaitu jumlah maksimum obat yang dapat diberikan tanpa menimbulkan efek toksik pada pasien. Lalu yang ketiga, dosis toksik. Nah, dosis toksik ini adalah dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapi yang dapat menyebabkan efek samping yang merugikan atau bahkan keracunan pada pasien. Nah, yang keempat itu dosis terapeutik. Nah, dosis ini merupakan jumlah dosis obat yang memberikan efek terapeutik pada pasien, yaitu efek yang diinginkan untuk mengobati atau mencegah penyakit tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.